Sebuah hadis dari Imam Muslim rahimahullah yang meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, man ahabba liqa Allah ahabballah atau ahabba liqa'ah, man kariha liqa Allah karihamullahu liqa'ah. Qultu ya Nabi ya Allah, akara hiyatul maut fakulluna nakrahul maut faqala laisa kadzalik walakinil mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah, wa inna kafira idza busyira bi abdillahi wa sukhtihi kariha liqa Allahi wa karihamullahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, habamullahu liqa'ah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Aisyah bertanya, pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksud adalah benci kematian? Tentu kita semua benci kematian. Rasulullah menjawab, bukan seperti itu. Jangan, tetapi seorang mukmin apabila diberi kabar gembira tentang rahmat Allah dan ridho Allah serta surganya, maka ia akan suka bertemu dengan Allah. Dan sungguhnya orang kafir apabila diberi kabar tentang azab Allah dan kemurkaannya, maka ia akan benci untuk bertemu Allah, dan Allah juga membenci bertemu dengannya. Nah, kata Imam Al-Khattabi mengatakan ini maksud dari kecintaan hamba untuk bertemu dengan Allah, ya, kesukaannya yaitu apa? Utamakan akhirat daripada dunia. Prioritaskan akhirat daripada dunia. Karena apa? Dunia ini bukan tempat kita tinggal. Itu. Ia tidak senang tinggal terus-menerus di dunia. Bahkan siap meninggalkannya. Sedangkan makna kebencian adalah sebaliknya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau husnul khotimah, prioritaskan akhirat. Ya. Katanya mau husnul khotimah, gitu. Mau akhir yang baik. Ya, bagaimana kalau terus yang dikejar dunia? Gitu ya. Nah itu. Di quotes yang lain, Imam An-Nawawi berkata, secara syariat kecintaan dan kebencian adalah diperhitungkan, ya, yakni saat sakaratul maut, saat taubat tidak diterima lagi, ketika itu semuanya diperlihatkan bagi yang sedang naza atau proses pengambilan nyawa, ya, nazi'at gharqa, ya. Terus dia itu naza itu yang itu, ya. Saya dicek ya suratnya itu. Dan akan nampak baginya tempat kembalinya. Kondisi tutup usia atau akhir perjalanan hidup begitu penting. Kondisi seseorang pada detik-detik
terakhir kehidupannya. Ini tentu ya tergantung amal perbuatannya di masa lampau. Barang siapa yang berbuat baik di saat waktu dan usianya memungkinkan, maka insya Allah tentunya dia akhir hidupnya baik juga ya. Dan jika sebaliknya, maka sudah tentu kejelekan akan menimpanya. Sungguhnya Allah tidak pernah menzaliminya meskipun sedikit. Nah, Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah, khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bisodaqatin, khutima lahu biha dakhalal jannah." Rahu Ahmad. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah atau pahala Allah, ridha Allah, kemudian amalannya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa yang saum karena mencari wajah Allah, kemudian amalannya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah, kemudian itu jadi amalan terakhirnya, maka ia termasuk masuk surga. Itu tanda-tandanya dengan amal-amalnya dia husnul khatimah gitu ya. Tentunya ada amalan ya, kita ini udah menyediakan amalan apa tuh buat husnul khatimah gitu ya. Jangan sampai ngaji belang ton gitu ya. Jangan sampai ngajinya berat ya, belang peton, malas-malasan gitu ya, atau sholatnya nanti gitu ya, nunda-nunda, sibuk dunia dan dunia gitu ya, perkara akhirat diabaikan, ujung-ujungnya suul khatimah wa ya'zubillah ya. Maka ini begitu pentingnya akhir yang baik dan harusnya kita perhatikannya. Semoga Allah melindungi dari kita agar ya Allah melindungi kita dari husnul khatimah. Betul. Semoga Allah melindungi dari suul khatimah ya, betul. Jadi ya, maka senantiasa berdoalah kepada Allah dengan sungguhan ya. Semoga Allah juga meringankan beban kita saat sakaratul maut menjemput, memberi kita jalan untuk husnul khatimah, yakni akhir yang baik ya. Barakallahu fikum.